Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sini Bapak Guru akan menerangkan tentang materi mandi wajib yang setelah haid untuk bagi perempuan. Mungkin dari anak-anak sudah mengenal, maka dari itu kita langsung saja ke materi, yaitu tentang pengertian haid. Haid menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwa saat haid wanita sedang tidak suci. Hal ini dikarenakan pada saat haid wanita mengeluarkan darah kotor. Kedua, tentang adab wanita yang sedang haid. Nah, ini yang jarang diketahui, yaitu satu, salat. Wanita yang sedang haid dilarang untuk melaksanakan ibadah salat. Seorang wanita haid akan mengeluarkan darah kotor, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan salat. Nah, ini harap diperhatikan, karena seorang wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan salat karena sedang mengeluarkan darah kotor. Yaitu yang kedua, berpuasa. Seorang wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa termasuk Ramadan, tetapi wanita tersebut wajib mengganti puasa yang tinggal di luar bulan Ramadan. Nah, jadi gini, saat seorang wanita itu haid pas pada bulan Ramadan, wanita itu dilarang untuk berpuasa, akan tetapi wanita itu wajib mengganti puasa setelah masa haidnya selesai. Begitu juga dengan salat. Yang kemudian masuk masjid. Kenapa ini dilarang? Seorang wanita sedang haid tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Nah, ini karena apa? Karena ya darah kotor yang ia keluarkan itu secara terus-menerus, ya mungkin dari situlah dilarang masuk ke masjid. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haid. Nah, untuk laki-laki pun yang sedang junub ataupun pada keadaan hadas besar dilarang masuk masjid. Yang kemudian yaitu larangan wanita yang sedang haid untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini yang telah disebutkan pada surat Al-Waqiah ayat 79, yang artinya tidak menyenangkan kecuali orang yang disucikan. Berarti di sini diterangkan bahwa seorang yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Begitupun juga lelaki yang sedang junub, yang kemudian setelah membaca Al-Quran, nah ini berhubungan suami istri. Mungkin larangan ketika haid selanjutnya yaitu berhubungan dengan istri. Hal tersebut juga telah tertulis dalam sebuah hadis. Barang siapa yang menyetujui wanita haid atau menyetujui wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Nah, ini yang paling penting. Ini sebagian anak tidak mengerti tata cara mandi besar setelah haid, yaitu sebelum kita mandi besar atau mandi junub, kita harus pertama mengawali dengan niat mandi besar setelah haid, yang bacaan seperti nawaitul ghusla li rafai hadasil haidil lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya untuk mandi besar bagi wanita yang setelah haid. Yang kemudian menggunakan wangian. Siapkan kapas yang telah diberikan wangian tanpa alkohol untuk membersihkan kemaluan. Nah, ini bagi wanita ataupun anak-anak sekalian yang sudah tiba masa haidnya, harap melakukan, ya tidak diwajibkan sih untuk menggunakan wangi-wangian, tetapi kan dianjurkan. Yang kemudian
membersihkan anggota tersembunyi dengan tangan kiri. Nah, jangan tangan kanan. Setelah itu cuci tangan 3 kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dari najis. Kemudian bersihkan anggota tubuh yang tersembunyi. Kotoran menempel pada bagian tubuh seperti ketiak, pusat, kuku dan lain harus dibersihkan. Nah, untuk membersihkan semua luka yang ada di anggota badan kita. Yang kemudian berwudu. Nah, ini berwudu salah satu sunnah yang dilakukan saat mandi besar haid. Anda dapat melakukan wudu seperti saat melaksanakan ibadah salat. Jadi dianjurkan bahwa sebelum mandi haid itu kita berwudu seperti layaknya wudu seperti salat ya. Yang kemudian yaitu menggosok rambut seperti berkeramas. Menggosok rambut seperti ini dibesarkan agar tujuan tubuh bersih dari najis. Caranya dengan menyiram air ke atas kepala sambil menggosok rambut seperti kita berkeramas. Yang kemudian membilas seluruh tubuh dengan air bersih. Setelah menggosok rambut berkeramas, bilas seluruh tubuh dengan air mulai dari sisi tubuh sebelah kanan kemudian dilanjutkan sisi tubuh kiri. Jadi mandi setelah haid atau mandi junub itu dianjurkan dimulai dari yang kanan kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Tidak boleh dari kiri ke kanan dulu. Itu yang dianjurkan. Yang kemudian membilas seluruh tubuh dengan air bersih. Nah, ini setelah menggosok rambut seperti berkemas, bilas seluruh tubuh dengan air bersih mulai dari sisi tubuh sebelah kanan kemudian dari sebelah kiri. Kita langsung setelah dari kanan kita ke kiri, kemudian kita membasuh seluruh badan kita dengan air. Mungkin dari anak-anak sekalian mungkin ada yang kurang jelas penjelasan dari Bapak ataupun keterangan, silakan anak-anak baca sendiri pada buku paket ataupun buku lainnya yang ada di sekolahan. Nah, demikian mungkin kalau anak-anak ada yang ada yang kurang paham silakan ditanyakan kepada Bapak ataupun sebaliknya. Mungkin setelah pembelajaran ini berakhir, nah sekalian akan diberi tugas untuk mengerjakan beberapa soal dan untuk pekerjaan di rumah. Mungkin dari Bapak sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.